membawakan firman Tuhan ya. Sesi yang pertama. Sekarang ditugaskan Bapak Gembala tanggal 20, mungkin tanggal 12 ya. Mungkin ada yang datang sesi pertama ya. Sekarang saya ditugaskan sesi yang ketiga. Ya puji Tuhan kalau sampai hari ini saya sehat, saya kuat, saya bisa mengerjakan apa saja. Walaupun saya sudah umur 72 tahun ya. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru yang akan datang. Kita menyongsong tahun yang baru. Ya. Saya akan membawakan firman Tuhan pada pagi ini yaitu di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Siapa yang bisa menghafal berdiri. Siapa yang bisa menghafal ayat ini silakan berdiri. Ya ayat yang lama ini ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Boleh lihat HP ya. Ya saya bacakan sendiri aja ya. Sekarang ada HP nak ya. Ya. Saya akan memberikan judul firman Tuhan pada pagi ini yaitu serahkanlah. Terus saya ingat nyanyian. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban. Saya lupa ya. Itu nyanyian lama ya. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Nyanyian ini lama sekali ya. Waktu masih di sini gerejanya jelek ya, kaum muda masih banyak. Saya tanya nyanyiannya pada neneng, tapi saya kurang hafal yang atas. Cuma yang referennya saya hafal. Saya ada di YouTube, saya belajar. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah ya. Hanya ini enak sekali ya. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Yang kedua, tak pernah dia janji hari kan panas, dan tak pernah dia janji pasti ada hujan. Tapi dia janji memberi kekuatan bila taufan ganas melandamu. Amin, haleluya ya. Taufan ganas. Sekarang saat ini COVID ya, yang membuat kita takut, khawatir dan segala macam. Saya kemarin vaksin lagi yang ketiga, saya yang nurut aja disuruh anak saya, ayo ma vaksin ya. Ada yang bilang, saya kemarin lihat dengar di YouTube, itu saudara kalau lihat di YouTube namanya Debbie Bazir ya. Itu kesenangan saya. Selalu saya suka cita, kuat. Khotbahnya tes gitu ya. Ya, ada yang bilang jangan vaksin itu apa katanya? Antikris apa? Iya, nanti disuntikkan tuh dan lain macam. Jangan takut ya. Pemerintah, taat pada pemerintah. Saya tidak maksa saudara ya, terserah. Ada yang setelah vaksin, ya pemerintah ini. Saya lihat di YouTube. Jadi ini vaksin sehat. Aku loro, telung dino, gak sekerja. Nah ya kekuatan orang masing-masing ya. Tapi kalau kita punya Tuhan dikatakan, mari kita belajar serahkanlah, berserah.
Tadi nyanyian katakan Allah kita besar, dahsyat, luar biasa. Ya. Seperti anak bayi aja dia masa khawatir ya. Susu. Oh gatal digarui ya. Kita juga seperti bayi-bayi ya di hadapan Tuhan. Jadi dikatakan jangan khawatir. Ini dikatakan ya 1 Petrus 5 ayat 7 saya bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhannya. N besar ya. Kepadanya Tuhan. Sebab Tuhan yang teruskan. Tuhan yang memelihara kamu. Apalagi yang kita khawatirkan. Kalau orang tua saja tanggung jawab pada anak. Ada juga yang tidak tanggung jawab gitu. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang bertanggung jawab. Ada dua. Mengapa kita harus berserah kepada Tuhan atau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Kenapa? Mengapa? Ada dua. Seperti anak dan orang tua ya. Orang tua kaya ya, kaya raya. Anaknya pasti dia tuh berserah sepenuhnya hidupnya. Oh, orang tuaku kaya kok. Bosku baik, pada bosku kaya sama saya perhatian. Us aku pasrah. Kata yang orang Jawa pasrah bongkoan. Celek ya. Pasrah bongkoan itu wis pasrah no gitu loh. Dipasrahkan jangan terus dipikirkan lagi. Masa iya ya? Nah, itu namanya tidak serah, tidak berserah. Tadi nyanyian katakan ya, dihafalkan ya. Refnya saja. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus loh. Kenapa kok pada Yesus? Orang tua bisa meninggalkan kita ya. Suami istri bisa meninggalkan anak, mantu cucu bisa meninggalkan kita. Tidak salah firman katakan serahkanlah kepada Tuhan, nyanyi ya. Jadi saudara jangan khawatir sebelum masuki tahun yang baru ya. Ayo kita lebih maju lagi ya. Seperti anak sekolah itu TK, SD, SMP, SMA terus. Jangan sampai tengah jalan ya. Nah ini kekristenan kita, kerohanian kita ini mari ditambah. Bukan saya menyuruh saudara, saya juga harus tambah. Ada nyanyi, tambahlah selangkah Tuhan beriku percaya. Tuhan mau kita semua tambah selangkah. Bukan 5 langkah ya. Masuk dari sini ke sana melompat ya. Ya tambahlah. Nah itu Tuhan itu luar biasa. Katakan iman sebesar biji sesawi itu bisa memindahkan gunung ke laut. Ada amin. Diaminkan ya, saudara jangan diem ya. Kalau firman Tuhan itu betul, amin. Ada amin, saya tidak suka. Ya selalu ada amin toh. Tidak ya saya sendiri, saya tidak menyalahkan. Kalau ada amin terus, tidak usah. Amin sendiri, merasakan. Gitu loh, tidak usah dipaksa. Iya toh? Kalau orang kerja dipaksa enak enggak? Ayo tang pelo, ayo ta. Rela. Seperti Tuhan rela turun ke dunia ini, ya ada 2. Apa sebabnya kita berserah pada Tuhan? Ada 2 ya. 1, karena kita tahu bahwa kasihnya itu, halo, luar, katanya Bapak Pembala, luar biasa, ya kan? Siapa yang seperti Yesus? Tidak ada. Tiada yang seperti engkau, ya toh? Tidak ada seperti Yesus. Kasih orang tua sampai di lubang kubur. Ya. Kasih manusia bisa berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dikatakan Yohanes 3:16. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini. Nah itu loh. Sehingga teruskan. Jangan lihat sih. Hafalan ini. Ada nyanyiannya. Karena demikian Allah cinta dunia. Ada nyanyiannya. Dihafalkan. Hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya yang percaya jangan binasa. Amin.
melainkan dapat hidup kekal. Ini janji Tuhan, kasih Tuhan ya. Anaknya sendiri aja dikasih sama manusia ini yang berdosa, apalagi yang lain, tetek bentik lain. Tapi itu ada ayat katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan. Jangan ayah, ibu kaya, bosku kaya, jangan. Anakku mengharapkan anak, harapan siapa mantu, cucu, lo udah usah. Bisa berubah. Ya ingat, jangan mengandalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Mari, mungkin di tahun ini saudara masih ada kekhawatiran, gelisah manusia di dunia itu mesti ya. Di sini siapa yang tidak punya masalah? Saya mengutip di khotbahnya Debbie Bazir ya. Siapa yang tidak punya masalah di sini? Siapa yang punya ya? Jadi kalau kita manusia hidup ini pasti ada masalah. Kalau ada masalah berarti bukan manusia. Di dunia ini banyak masalah ya. Anak kecil, dewasa, orang tua pasti ada masalah ya. Di rumah tangga, mungkin dalam kuliahnya, dalam berpacaran dan sebagainya. Masalah itu mesti ada. Tapi ingat, masalah boleh datang, tapi Yesusku selalu hadir dalam hatiku, dalam hidupku. Dikatakan dalam Yesaya 41 ayat 10, jangan kamu takut. Itu loh, itu dipegang. Jadi saudara, mari belajar tahun ini sebelum menginjak tahun 22. Mari kita belajar nyimpan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjadi penghibur, penguat, penyembuh, segalanya firman Tuhan itu ya. Jangan nyimpen salahnya orang. Dia eling-eling, aduh, stres, sakit sendiri ya. Ya, kita harus melupakan apa yang di belakang. Sekarang kita mau menuju ke depan. Nanti tahun baru ini ya. Apa yang kita akan hadapi kita tidak tahu toh. Mungkin nanti malam kita meninggal, besok pagi tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin ada gempa, ada longsor, tidak tahu. Sebab itu kita belajar, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia yang memiliki kita. Dia yang menjadikan kita. Kita adalah anak kesayangannya Tuhan. Apalagi kita khawatir, sedih, tidak usah. Ayat ini pegang ya. 1 Petrus 1 Petrus 5 ayat 7 dihafalkan nanti ya. Nanti kayak kalau tapi jangan lihat HP. Seperti anak sekolah minggu. Siapa yang hafal dapat hadiah ya, tidak usah hadiah, hadiahnya dari Tuhan ya. Jadi serahkanlah, pendek ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kita, dipelihara. Kalau kamu dipelihara orang tuamu, setelah nikah ya sudah sendiri ya. Tapi juga ada yang sudah nikah, orang tua masih sayang, masih memperhatikan ada. Tapi pemeliharaan manusia itu bisa berhenti, bisa bangkrut, ya, bisa dicuri maling dan sebagainya. Jangan lupa firman Tuhan katakan, jangan berharap kepada harta. Harta akan terbang lenyap. Seperti di Gunung Semeru, tidak ada artinya. Mobil ya kebakar, sepeda motor masuk di lumpur, tidak ada harganya. Seperti di Aceh, boleh cari uang, kaya boleh, tapi jangan dikejar. Wah, aku ingin kaya seperti itu ya, punya mobil permisi kata sampai jambret, sampai nodong dan sebagainya. Aduh, ingat ya. Kita ini bukan di dunia tempatnya ya. Kita tempatnya di mana? Surga. Dikatakan firman Tuhan, tidak salah, 1 Timotius 4 ayat 8 kalau tidak salah. Coba tayangkan. Ibadah itu mengandung loh, berarti tidak baca firman. Mengandung janji saudara ya. Mengandung senam jasmani, sedikit gunanya, boleh senam. Tapi dikatakan ibadah itu mengandung janji, bukan janjinya nanti di sorga nanti, bukan. Mengandung janji di sini, di dunia ini
juga di dalam kerajaan. Nah itu loh. Maka kita harus berserah pada Tuhan karena jiwaku ini Tuhan punya. Jiwaku yalah Tuhan punya. Langkah hidupku dia yang menentukan. Nah itu loh. Langkah hidupku dia yang menentukan. Jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih. Tapi kita harus berusaha kerja. Jangan cuma sembahyang atau baca sudah. Usaha. Ya. Alright lah bu. Alright labora sembayang dan kalau sembayang tok kecus nggak ada. Orang petani masa nggak kerja nyangkul itu ya. Nah, itu panas itu. Jadi kita bekerja Tuhan yang memberkati, buka jalan. Kalau malas Tuhan senang orang malas tuh sendiri. Aku sampai sekarang masih bekerja, itu ada ayatnya itu. Enggak ada Yohanes ya. Jadi harus bekerja. Yang sudah tua kayak saya kerja apa ya? Tokoh doa, mendoakan jemaat, keluarga, tetangga, semua bangsa negara. Nah itu ya. Jadi apa yang kita bisa kerjakan. Itu ya. Kasihnya luar biasa. Anaknya sendiri kasihkan apalagi yang lain ya. Yang kedua kita harus ingat janji. Ingat janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Kalau tidak salah Matius 11 ayat 28 ya. Betul ya Pak Gembala. Ya tidak ada saya baru ingat ya. Jadi Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, aku pergilah jadikan semua murid bangsaku ya. Jadi milikku, baptis dia, ajar dia. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Matius 28. Matius 28 ayat 20 ya. Ya, 28 ayat 20 ya. Nah, juga jangan lupa Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang, apa? Aku datang, Yesus datang supaya dombaku hidup, mempunyai hidup dan hidup yang Janji Tuhan itu iya dan amin. Janji manusia ini bisa lupa, bisa ngelupa, bisa bleset ya, tidak bisa ya. Juga dikatakan Filipi 4 ayat 19 ya, dikatakan sudah Filipi 4 ayat 19. Aku akan dipenuhi, bukan separuh. Kalau mertua saya ya tidak daunnya. Kalau ngasih orang minum itu 3/4 tidak penuh. Takut udah habis. Ini enggak ya, penuh amber. Kalau penuh itu ada amber tidak bisa memberikan pada orang lain ya. Pas-pasan. Aku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya itu loh, memenuhi, jangan khawatir. Burung di udara dipelihara, bunga di padang dipelihara Tuhan ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Saya ini puji Tuhan ya. Dari dulu saya melayani Tuhan tidak pernah kekurangan. Biarpun pertama awal-awal 0. Sudah saya beli yang saya tahu ya. Beras beli, pernah hutang di jemaat Nyonya Menir sana. Pernah, tidak apa-apa ya. Dari awal. Sampai sekarang saya belum pernah kekurangan. Apa yang saya katakan itu pasti diberi. Ya. Nah ini, jadi jangan lupa memenuhi ya. Yesaya 41 ayat 10 juga doa ayat hafalan. Jangan kamu takut, aku besertamu. Jangan kamu bimbang, aku Allahmu. Jangan kamu, baca nanti di rumah ya. Yang terakhir, aku akan menyelamatkan. Nah itu loh. Bukan hanya menyertai tok, memberkati tok. Aku akan menyelamatkan, diselamatkan. Siapa yang selamat tadi? Ayat pertama lagi. Yang percaya, karena demikianlah. Tadi ya ayat hafalan tadi itu kunci Alkitab, harus hafal semua ya. Ada nyanyiannya juga harus hafal. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini
sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya tidak binasa tapi dapat hidup yang, nah itu dipegang janji Tuhan ya. Kasih Tuhan itu hebat ya, dia pengasih penyayang ya, berlimpah kasih setianya di Mazmur. Coba saudara baca di Mazmur itu ya, dia tuh baik, kesetiaannya tetap turun temurun, anak mantu cucu buyut ya, itu loh turun temurun ya. Jadi jangan lupa kasih Tuhan itu dikatakan lebih tinggi dari langitan, lebih dalam dari lah. Nah itu loh, tidak ada ukurannya, tidak ada bandingannya ya. Tidak ada yang seperti Tuhan ya. Sebab itu mari kita belajar berserah sepenuhnya. Kalau Tuhan memenuhi kita penuh berkatnya ya, berkat jasmani dan lebih berkat rohani, kita juga harus penuh sepenuh hati. Katakan kasih setianya besar atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut Tuhan apa? Menjauhi kejahatan. Ya. Jadi difitnah orang biar, kata Debbie Bazir ya. Diolok-olok biar mulutnya dia sendiri. Nanti Tuhan yang membalas, bukan kita. Tuhan itu pembalas ya. Yang benar dibela Tuhan, yang salah dihukum. Itu loh ya. Jadi mari kita belajar ingat kasihnya. Kasihnya Tuhan itu hebat, besar, luar biasa. Ya itu ya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya. Ayo, tamat aja ya. Bagi kita, ya seterusnya ya. Jadi harus ingat kasih Tuhan, ingat kasih Tuhan, ingat janji, ingat janjinya. Itu setiap hari baca firman Tuhan. Tidak mengerti baca Jadian 2 Fatsal, Matius 2 Fatsal, terserah ya, menurut kemampuan. Jadi saudara tahu jangan sampai digoyahkan dunia ini ya. Jangan lupa ingat janji Tuhan, juga ingat langit dan bumi serta seisinya akan lenyap. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan akan mendapat hidup yang, nah itu loh, lakukan, kerjakan yang terbaik. Dikatakan belajarlah berbuat baik. Kita suami saya nasihat dia anak-anak asuh, belajarlah berbuat baik. Ada kan firman Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik macam-macam, menolong orang, sebarangkan ya. Oh udah punya sandal, oh dibelikan sandal. Oh udah punya uang belum makan. Banyak buatan baik itu ya. Banyak sekali ya, puji Tuhan ya. Jadi mari kita belajar sebelum memasuki tahun yang baru. Kita ingat ayat ini, simpan dalam hati supaya kita tidak khawatir, tidak takut apapun yang terjadi. Baca Mazmur 91 saudara, ayatnya bagus sekali ya. Jadi kita ini dikelilingi oleh malaikat, jangan khawatir ya. Dikelilingi oleh malaikat Tuhan kita ini. Tapi orang yang bagaimana dikelilingi malaikat Tuhan? Orang yang takut kepada Tuhan, suka sembahyang, baca firman, ibadah, beri sedekah, ya tolong orang lain dan sebagainya. Jadi firman Tuhan itu kita mau lakukan bersama dengan Tuhan. Aku tidak bisa Tuhan mengasihi musuh, tidak bisa ya. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, aku mau belajar bisa melakukan. Hadapi keluarga, tangga ya. Kalau sama dengan orang dunia buat apa ya? Kamu benci sama saya juga benci sama kamu. Kamu medit aku yang medit. Itu namanya tidak ada bedanya. Dikatakan harus ada perbedaan ya. Nah itu loh. Debbie Basir bilang juga begitu. Bukan dia, firman juga Tuhan ada juga ya. Jadi kalau kita tidak belajar membalas kebaikan, dikatakan kita ini anaknya setan, keluarganya setan. Itu keras khotbah saudara. Betul toh? Waktu dia cari rumah, di mana ya? Pak sini ada rumah kosong. Oh ada bu sana. Tapi banyak setannya bu. Oh enggak apa-apa. Kalau saya masuk situ setannya pergi. Karena saya bukan anak setan, saya anak itu. Ya, jadi ada juga banyak. Ya, oh aku setan nih. Oh, jangan takut. Kita anak Tuhan kok takut setan ya. Kalau kita anak Tuhan itu setannya takut. Kenapa kok setannya takut? Karena kita melakukan firman Debbie Bazir itu. Orang yang melakukan firman Tuhan, setan takut. Bukan setan takut pada orang yang pintar main piano, yang leader singer ya. Tapi dikatakan orang yang melakukan firman, orang yang kaya,
pinter, bukan. Setan tidak takut sama itu, tidak takut sama yang permisi katanya ada di gereja tuh wala. Tapi di rumah suami istri cakar-cakaran. Nah itu ya. Jadi mari kita belajar tetap tekun di dalam Tuhan ya, apapun yang terjadi. Karena saya tahu dikatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun juga, asal kita mau melakukan firman Tuhan bersama dengan Tuhan pasti bisa kayak suamiku. Pasti ya. Itu dalam hati. Jadi pasti bisa karena Tuhan dalam kita ya. Dikatakan beserta dengan Allah lakukan perkara yang besar ya. Puji Tuhan. Jadi ingat ayatnya ya, dihafalkan ya. Kalau mandi dihafalkan, kalau masak dihafalkan, tapi jangan sampai gosong ya masaknya. Ya, jadi serahkanlah, pendek toh. Ayo semua, ayo belajar. Semua. 2, 3. Serahkanlah segala ya. Bukan satu, segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara kamu seperti orang tua memelihara anak-anak ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua ya. Luar biasa. Biar tahun yang baru kita lebih maju lagi, lebih setia, lebih cinta Tuhan lebih dari yang lain ya. Semua diberkati, sehat-sehat selalu, jadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Saya serahkan pada Pak Gembala. Kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberi kami kekuatan yang baru. Terlebih saya sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu sederhana. Biarlah Tuhan ayat firman Tuhan ini kami ukir dalam hati kami. Bukan hanya kami ingat, tapi kami ukir dalam hati kami. Tuhan, supaya kami ingat firman Tuhan, ingat kasih Tuhan, ingat janji Tuhan, supaya kami tetap kuat dalam Tuhan apapun yang terjadi. Kami mengandalkan Tuhan, kami berharap kepada Tuhan. Pasti Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Kami menjadi lebih dari pemenang. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, bukan untuk kebanggaan kami Tuhan, lebih dari pemenang, tapi untuk kebanggaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat yang sudah hadir pada sesi ketiga ini Tuhan. Baik sesi pertama, kedua juga diberkati Tuhan, supaya jemaat lebih dewasa lagi, lebih sungguh-sungguh tekun mencari Tuhan, bukan mencari uang nomor satu, tapi mencari Tuhan nomor satu. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu firman Tuhan yang menjadi penghiburan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, mohon naungan Tuhan dalam perjalanan kami. Biarlah berkat Tuhan, berkat Natal, sejahtera Tuhan, sukacita melimpah dalam hidup kami. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.